Pemirsa, 9 orang remaja yang berkumpul saat PPKM ditangkap polisi. Saat penggeledahan, polisi menemukan 1,5 kilogram ganja. Di mana? Ambil sendiri. Tim Reskrim Polsek Metro Matraman mengungkap pengedar ganja berawal dari razia kerumunan di Hutan Kayu, Jakarta Timur. Mau lihat sendiri, Pak. 9 orang awal dibubarkan karena berkerumun saat PPKM level 4. Namun ternyata beberapa di antara mereka sedang mengonsumsi ganja. Ketika pengembangan dan penggeledahan rumah salah seorang yang dicurigai sebagai pengedar, polisi menemukan 1,5 kilogram ganja. Nah, kita jumpai anak-anak yang sedang berkerumun, kita datangin, karena kan tidak boleh berkerumun, apalagi mereka tampak sambil minum. Ternyata kami cek, kita dapatkan ada yang sedang memakai ganja. Itu kami lanjut, kita kembangkan dengan anggota mengarah ke Bandar Besar. Seluruh remaja berikut barang bukti kini diperiksa intensif di Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang gadis di Pacitan, Jawa Timur ditemukan tewas setelah hilang selama 2 hari. Korban diduga dibunuh oleh saudara angkatnya. Inilah video amatir proses evakuasi jenazah gadis berusia 20 tahun yang diduga menjadi korban pembunuhan. Jasad ditemukan di hutan sekitar pantai Patokoang, Tamperan, Pacitan. Lokasi ini cukup terjal sehingga sempat menyulitkan proses evakuasi. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka benturan di bagian kepala korban. Korban diketahui bernama Dewi Sukma Anjani, warga desa Nawangan, Pacitan. Setelah diotopsi, keluarga langsung memakamkan jenazah korban. Korban diduga dibunuh oleh saudara angkatnya. Dugaan ini terbukti saat pelaku yang sempat kabur ke Subang, Jawa Barat menyerahkan diri ke Polsek Subang. Itu di malam harinya jam 7 itu ibunya Ervan itu ditelepon dari Polsek Subang. Yang namanya Evan ini menyerahkan diri di Polsek Subang. Pelaku kini sudah diamankan di Mapolres Pacitan. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pembunuhan sadis ini. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Juwair. Selamat sore Pak Juwair. Baik, Pak Juwair, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah korban ini dibunuh oleh saudara angkatnya? Ya, betul Mbak. Lain saudara angkatnya juga dia masih satu desa, masih tetangga ya. Sehingga ini saling kenal. Sehingga antara keluarga korban dan keluarga tersangka juga. Ya, gitu. Ya, lanjut. Ya, Pak Juwair, apakah sudah diketahui apa sebenarnya motif pelaku membunuh korban? Ya, motifnya berdasarkan pengakuan dari tersangka sendiri ya. Jadi setelah tersangka ini berhasil kita lakukan penangkapan, karena berawal dari yang bersangkutan itu menyerahkan diri di Subang. Tapi sebetulnya kami juga sudah mengarah ke sana, karena setelah kejadian itu kami sekitar jam 5 sore mendapatkan telepon dari Kanit Reskrim Polsek Pacitan bahwa ditemukan seorang mayat perempuan. Akhirnya kami bagi tim waktu itu ada 4 tim ya, 1 tim untuk melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan termasuk membuat surat pengantar otopsi. Terus tim yang kedua mengirimkan jenazah itu ke rumah sakit, karena rumah sakitnya kan di Pacitan ini tidak, sementara ini belum mampu untuk menangani otopsi, sehingga akhirnya kita kirim ke Solo. Tim ketiga menemui keluarganya untuk mengetahui siapa yang mengajak
korban ini atau siap berdekatan dengan siapa atau berhubungan dengan siapa korban ini. Terus tim yang keempat ini melakukan tracing. Ya. Jadi setelah di TKP itu ditemukan KTP, dengan KTP itu dilakukan pelacakan, ketemulah nomor HP. Nomor HP itu selanjutnya kita lakukan tracing, kita tracking keberadaan ada di Semarang waktu itu, sehingga satu tim ini berangkat ke Semarang. Di tengah perjalanan Semarang, tim yang lain menghubungi, menyampaikan bahwa yang dari keluarga itu menyampaikan hari itu, hari Rabunya, hari Kamisnya itu keluar dengan yang namanya IM itu, 24 tahun atau tetangganya atau masih saudara jauh atau saudara tiri. Sehingga akhirnya setelah dapat kabar begitu, tidak lama berikutnya mendapatkan kabar dari grup Presmob Nusantara. Jadi di tempat kami itu ada grup Presmob Nusantara yang anggotanya seluruh anggota reserse lapangan seluruh Indonesia. Nah, pada waktu tim sudah berangkat mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa yang bersangkutan keluar dengan IM, dan mendapat kabar dari grup reserse Nusantara itu kalau ada seseorang namanya IM sedang menyerahkan diri, mengaku kalau habis melakukan pembunuhan di Pacitan. Sehingga match-lah informasi itu, sehingga akhirnya tim langsung berangkat ke Subang itu meskipun sudah di tengah-tengah perjalanan ke Semarang. Karena nomor HP korban ini terlacak terakhir itu di Semarang. Gitu. Baik, pelaku sempat melarikan diri ke Subang dan menyerahkan diri di sana. Tapi untuk saat ini posisi pelaku sendiri di mana, Pak? Pelaku sendiri saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan belum selesai bahkan. Hari ini dilakukan pemeriksaan maraton, tadi malam juga sudah diperiksa, terus istirahat. Hari ini diminta keterangan lagi dengan didampingi oleh pengacara. Baik, saya ingin konfirmasi lagi dari pemeriksaan sementara apa pengakuan motif dari pelaku ini membunuh korban? Jadi setelah kita lakukan penangkapan, sempat kita lakukan interogasi secara lisan, dikuatkan dengan hasil BAP bahwa yang bersangkutan ini motifnya adalah cemburu. Jadi meskipun si tersangka ini tidak ada hubungan pacar dengan yang bersangkutan, tapi yang laki-laki ini senang dengan yang perempuan. Meskipun perempuannya ini juga sudah punya pacar sendiri. Tetapi di sini, ya mohon maaf, perempuan ini mau diajak keluar, gitu. Mau diajak keluar dengan si laki-laki itu ke Pacitan, dan rumahnya kan Nawangan. Nawangan Pacitan itu sekitar 2 jam ya. Itu diajak sempat keliling-keliling di Pacitan, setelah itu lihat HP ya, setelah lihat HP dilihat HP-nya perempuan itu memasang gambar status fotonya seorang laki-laki lain. Nah, dari lihat fotonya laki-laki lain itu, langsung yang bersangkutan ini emosi langsung diambil batu di situ. Ini pengakuan tersangka ya, diambil batu di situ langsung dipukul lah kepalanya 4-5 kali menggunakan batu. Baik, tersangka cemburu walaupun sebenarnya antara tersangka dan korban ini sebenarnya memiliki hubungan saudara, Pak? Masih saudara jauh ya, tetangga ya, saudara tiri loh. Saudara tiri, ya. Ada yang laki-laki yang senang, yang perempuan yang enggak, yang bertepuk sebelah tangan. Baik, ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku sebelum membunuh korbannya? Awal kami menduga seperti itu, tetapi karena pada waktu ditemukan kondisi mayat atau jenazah ini, waktu itu di kondisinya telanjang, celananya ditelanjangin, BH-nya juga mohon maaf, CD-nya juga dilepas, dan di sekitar kemaluan dan perut korban ini ditemukan sperma. Dugaan kami awal adalah itu pemerkosaan dan pembunuhan. Namun setelah kami lakukan autopsi dan berdasarkan pengakuan tersangka, memang sebenarnya setelah dilakukan pemukulan dan sebelum meninggal dunia, yang bersangkutan ini berniat untuk menyetubuhi korban. Tapi karena, mohon maaf sekali lagi,
terlalu vulgar saya sampaikan, itulah pengakuan tersangka. Mr. P-nya ini tidak bisa masuk, sehingga akhirnya dia melakukan onaning, terus air maninya dikeluarkan di sekitar kemaluan dan perut korban. Itu pengakuan tersangka. Baik, terima kasih atas informasinya Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Juwair. Terima kasih dan selamat sore. Pemirsa, seorang suami di Lampung Tengah, Lampung tega menyiram istri dan anaknya dengan air keras hingga terluka parah. Sang suami kesal karena menduga istrinya berselingkuh. Mahran Andi, warga Lampung Tengah, Lampung tak berkutik saat berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena menyiram istri dan anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dengan air keras. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir truk melakukan aksinya sepulang bekerja saat kedua korban sedang tertidur lelap. Pelaku mengaku kesal lantaran istrinya diduga telah berselingkuh. Sakit hati sama istri. Terus istrinya ngapain? Ya keluar dari hotel itu saya lihat. Terus Itu. kita ngelakuin apa itu? Ya, saya dendam lah, sakit hati. Saya kerja kan supir. Siang pulang malam pulang siang kerja buat dia. Kok dia tega nyamperin saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Seorang penata rias di Cilegon luka bakar di sekujur tubuhnya akibat diguyur minyak goreng mendidih oleh pacarnya. Pelaku juga menggasak harta benda korban. Niki, seorang waria asal Citangkil, Cilegon, Banten, disiram minyak goreng mendidih oleh SL, kekasihnya. Penyiraman terjadi Kamis lalu di salon kecantikan miliknya. Saat Niki berteriak kesakitan, SL menggasak harta benda milik korban berupa handphone, tas, dompet, kalung emas, serta sepeda motor. Menurut orang tua korban, sebelumnya pelaku merupakan seorang warga Lampung yang menganggur. Namun pelaku dan korban merintis salon kecantikan bersama-sama. Kalau menurut dapat dikasih nyerah aja. Hukuman setimpal gitu Pak ya? Iya, hukuman setimpal. Karena kan menganiaya anak saya. Diketahui korban merupakan anak sulung yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun setelah kejadian ini, keluarga mengaku kesulitan ekonomi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan terkubur di Tol Jatikarya, Kota Bekasi. Korban bernama Rizky Sukma Jayanti berprofesi sebagai terapis bekam. Misteri kematian seorang wanita yang jenazahnya ditemukan terkubur di kolong tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Polisi mengungkap korban bernama Rizky Sukma Jayanti, warga Pulau Gebang, Jakarta Timur, yang berprofesi sebagai terapis bekam panggilan. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tewas dengan luka di kepala akibat kekerasan benda tumpul. Dengan kondisi perut membengkak, korban sempat diduga hamil. Namun dari hasil otopsi dipastikan korban tidak berbadan dua. Di olah TKP, perut jenazah itu membendung atau bengkak. Ini membesar, tapi setelah hasil otopsi tidak, itu hanya pembendungan organ-organ dalam sehingga terlihat seperti hamil. Dan hasil otopsi yang lainnya terjadi tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di bagian wajah, terutama dahi dan bibir. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban. Hasilnya, korban ditemukan tewas 2 hari setelah pamit bekerja. Keluarga juga memastikan sepeda motor dan alat bekam milik korban hilang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.